Kau yang bawa setiap kami Tuhan lebih dalam menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Kau yang bawa setiap kami Tuhan masuk lebih dalam lagi Tuhan pagi hari ini. Buat kami Tuhan boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Dan izinkan setiap kami Tuhan boleh menghadap tata-Mu Tuhan pagi ini. Kami percaya Bapa biar pagi hari ini Tuhan Engkau sendiri Bapa yang boleh hadir dalam hidup setiap kami. Engkau Tuhan yang datang menyentuh setiap hidup kami Tuhan pagi hari ini. Mari siapkan diri kami Tuhan. Siapkan hati kami, tubuh jiwa roh kami, untuk kami boleh membawa persembahan yang terbaik buat Engkau pagi hari ini. Kira paya syata kalalamaya Shikira parata 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 kalalamaya Shikira parana Mari Tuhan siapkan diri kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan pagi hari ini. Hiraparata kaya sheki hiraparana hiraparata kaya sheki. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam untuk menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Ku tinggikan Engkau Yesus, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Katakan sekali lagi, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi. Ya pagi ini Tuhan, hemat terus tinggikan nama-Mu, terus menyembah-Mu, dalam sekali lagi katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Yesus Tuhan, lebih dalam ku menyembah nama-Mu. Oh Jesus,
Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Oh, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, Menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Apa ya sih? Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. tiada satu pun yang luput dari-Mu, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Oh, maka Jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah
karyamu, tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan lur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah Kau, maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Oh, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, yeah. Yesus Kristus Tuhan. Oh, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Oh, Hiala nama Syekh. Oh, Jesus, Jesus, yeah. Oh, Yesus, oh, Yesus Tuhan. Sekira para tanayasi. Dan layak
dipuji, yang duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Katakan mulia, 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 mulia bagi anak domba. Mulia, Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya, sebab Yesus mulia, sebab Engkau mulia. Tuhan, biar pagi ini Tuhan, terus kami naikkan pujian dan sembah kami kepadamu, sebab Kau Tuhan yang mulia, dan Kau akan memerintah selamanya, sebab Yesus mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya. Mari katakan sekali lagi, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya. Kata sekali, katakan, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Dan Kau Tuhan, dan Kau akan, sebab kami percaya Tuhan, Kau yang layak dipuji dan disembah pagi ini di bumi, sebab Kau layak,
sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya, sampai selamanya. Sebab Kau yang layak, sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan. Oh, sampai katakan sebab Kau yang layak, sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kami semua datang kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu, sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai sebab Kau yang layak, sebab Engkau layak, sebab Kau mulia dan ditinggikan, diagungkan. Tuhan, kami mau berkata kepada-Mu Tuhan pagi ini, sebab Yesus yang layak, sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan
diagungkan dan dipuja sampai mari angkat tangan kita, katakan sebab Kau layak, sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Diagungkan dan diagungkan, diagungkan dan dipuja, diagungkan dan diagungkan, diagungkan dan diagungkan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Hosana, Hosana, to the King we sing Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. To the King ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan namamu, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa, kuasa dan layak disembah. Ku agungkan Engkau, ku agungkan
sembah, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Aku muliakan, aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Aku muliakan, aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Oh, oh, Sena, oh, Sena bagi Sang Raja. Oh Yesus, oh Yesus, Jesus Lord, oh Yesus, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Jesus, Tuhan kami percaya Tuhan sampai selamanya Kau tetap Allah yang kami sembah dan kami muliakan di tempat ini. Pagi ini Tuhan kami mau bawa Tuhan, kami mau bersatu hati membawa Tuhan bangsa kami Indonesia Tuhan. Mari Bapa, biar ada covenant, biar ada pengcoveran yang daripadamu Tuhan, yang Kau nyatakan di bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, ini waktunya Tuhan bangsa kami boleh mengalami Tuhan semua firman menjadi nyata, semua nubuatan menjadi nyata, semua mukjizat dinyatakan. Amin. Kami percaya Bapa, sebelum tahun ini berakhir Tuhan, pagi hari Tuhan kami mau bawa, kami mau angkat bangsa kami Tuhan, kami mau naikkan doa kami, kami mau naikkan syukur kami, kami mau naikkan berkat buat bangsa kami, kami mau ucapkan berkat buat bangsa kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ini waktunya bangsa Indonesia Tuhan mengalami kelimpahan susu dan madu. Bangsa kami Tuhan mengalami yang namanya mukjizat supranatural terjadi. Dan pagi ini Tuhan, kami mau bersepakat, kami mau bersatu hati mengucapkan berkat buat bangsa Indonesia, bangsa yang kami tinggali, bangsa yang kami diami Tuhan. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Mari ucapkan berkat, ku ucapkan berkat. Mari saudara pagi hari ini ucapkan firman, ucapkan berkat buat bangsa kita tercinta akan nyata. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar
kemuliaan Tuhan akan nyata. Sekali lagi ku ucapkan berkat Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini Tuhan kami berdoa pagi hari ini Tuhan. Biar bangsa kami Tuhan terus Kau nyatakan Tuhan setiap firman, setiap janji-Mu, setiap mukjizat dan setiap nubuatan terjadi Tuhan. Dan biarlah pelita-Mu Tuhan terus menyala atas bangsa kami. Biar kemuliaan-Mu Tuhan terus dinyatakan di bangsa ini. Bangsa yang kami diami, bangsa yang kami tinggali, tempat di mana kami lahir Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau berdoa, mengucapkan berkat buat Indonesia. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan. Mari ucapkan berkat, ucapkan firman. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya Engkau, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ku kan melihat dan berseri menyaksikan perbuatan-Mu, kelimpahan dan kekayaan bangsa-bangsa kan beralih kepadaku. Hujan awan dan hujan angin bersahutan, lahirkan lawatan, kesembuhan, pujian dan kesamaan
dan terjadi, hiasi rumah keagungan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu, terang-Mu terbit atasku. Bangsa-bangsa bersujud menyembah-Mu, saksikan kemuliaan-Mu. Menyatakan Tuhan, firman-Mu Tuhan terjadi. Nyatakan kemuliaan-Mu. Kami mau angkat Tuhan, biar Yesaya 60 Tuhan terjadi atas bangsa kami, hidup kami Tuhan. Bangsa-bangsa bersujud menyembah-Mu, saksikan kemuliaan-Mu. Oh, ku kan melihat dan berseri, menyaksikan perbuatan-Mu, kelimpahan dan kekayaan. Bangsa-bangsa kan beralih kepadaku. Tuhan, kami percaya Tuhan, biar ini waktunya Tuhan Kau nyatakan firman demi firman atas bangsa kami. Sebab pelita-Mu Tuhan sudah menyala atas bangsa kami, dan Engkau sendiri Bapa yang berdaulat atas negeri ini, atas kehidupan kami Tuhan pagi hari ini. Ku kan melihat dan berseri, menyaksikan perbuatan-Mu, kelimpahan dan kekayaan. Bangsa-bangsa kan beralih kepadaku. Hujan awal dan hujan akhir bersahutan. Tuhan, ini doa kami Tuhan. Sudah pagi hari ini kita mau sama-sama katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Ku kan melihat dan berseri, menyaksikan perbuatan-Mu, kelimpahan dan kekayaan. Bangsa-bangsa kan beralih kepadamu. Hujan awal dan hujan akhir bersahutan, lahirkan lawatan, kesembuhan, pujian dan keselamatan terjadi, hiasi rumah keagungan. Hujan awal, hujan akhir, hujan awal dan hujan akhir bersahutan, lahirkan lawatan, kesembuhan, pujian dan keselamatan terjadi, hiasi rumah keagungan-Mu, kesembuhan, pujian dan keselamatan terjadi, hiasi rumah keagungan-Mu, kesembuhan, pujian dan keselamatan terjadi, hiasi rumah keagungan-Mu.
Yesus Tuhan. Oh, nyatakan firman-Mu Tuhan atas negeri ini. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, Jesus. Sebab kami percaya Tuhan, ketika Kau yang berfirman, maka semuanya jadi dan digenapi. Oh, Jesus. Percepatan, kelimpahan anugerah-Mu Tuhan terjadi di hidup kami, di tempat ini, di kota kami dan bangsa kami Tuhan. Oh, mari nyatakan, kami percaya firman jadi nyata, mimpi jadi nyata Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus semuanya terjadi atas perjanjian-Mu. Apa yang tertulis, apa yang dinubuatkan, apa yang difirmankan jadi Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan. Kami akan melihat dengan mata kami. Setiap firman digenapi. Kami akan melihat dengan mata kami. Mujizat supranatural terjadi di hadapan kami. Kami tahu Tuhan, hari-hari ke depan bukanlah hari-hari yang mudah. Tapi kami percaya Tuhan, kami sudah menerima pelita yang daripada-Mu Tuhan, yang menyala dan menyinari langkah kami, menyala dan menyinari akan bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan membawa hidup kami, tempat ini, kota kami, dan bangsa kami kepada jalan terang kemuliaan Tuhan. Kami percaya Bapa, tahun depan Tuhan, biarlah Tuhan semuanya Tuhan, Kau yang cover hidup kami, Kau yang jamin hidup kami. Sebelum Tuhan kami mengakhiri tahun ini, terus kami mau naikkan Tuhan dupa penyembahan kami, menaikkan cawan doa kami ke hadapan-Mu, sampai Tuhan penuh, sampai penuh. Dan kami percaya Tuhan, ketika doa kami Tuhan memenuhi cawan doa atas negeri ini, kami percaya Tuhan Engkau dengan sangat luar biasa akan menyatakan semuanya dengan cepat dalam kehidupan bangsa kami dan juga kehidupan kami Tuhan. Mari pagi hari ini Bapa, terima kasih buat kehadiran-Mu. Mari siapkan diri kami untuk kami boleh mendeklarasikan setiap firman. Apa yang kami ucapkan dari awal tahun Januari sampai pada pagi hari ini Bapa, biarlah ini Tuhan yang tercatat di dalam kerajaan surga, dan Tuhan akan menggenapi dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Mari siapkan lidah bibir mulut kami, buat kami boleh berkata-kata karena ada kuasa yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 3, 2, 1. Deklarasi perlindungan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami berkatakan dengan iman. 1. Kami sekeluarga duduk dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 2. Kami sekeluarga berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Amin. 3. Kami sekeluarga sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan melepaskan kami sekeluarga dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. 4. Kami sekeluarga percaya dengan kepaknya Tuhan akan melindungi kami sekeluarga. Di bawah sayapnya kami sekeluarga akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Amin. 5. Kami sekeluarga tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, tak ada panah yang terbang di waktu siang,
tak ada penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, tak ada penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, tak ada malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1000 orang tebar di sisi kami sekeluarga dan 10.000 di sebelah kanan kami sekeluarga, tapi itu semua tidak akan menimpa kami sekeluarga. Amin. 6. Kami sekeluarganya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami sekeluarga. Yang maha tinggi telah kami sekeluarga buat tempat perteduhan kami. Amin. 8. Kami sekeluarga percaya malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat pada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami sekeluarga. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami sekeluarga untuk menjaga kami di segala jalan kami sekeluarga. Amin. 9. Kami sekeluarga percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami sekeluarga di atas tangannya, supaya kami tidak terantuk kepada batu. Singa dan atau akan kami langkahi, kami sekeluarga akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. 10. Sungguh hati kami sekeluarga melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan membentengi kami sekeluarga, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 11. Kami sekeluarga percaya bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami sekeluarga dan memuliakan kami sekeluarga. Amin. 12. Kami sekeluarga percaya dengan panjang umur Tuhan akan terus kenyangkan kami sekeluarga, dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami sekeluarga keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Amin. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2021, di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. 1. Saya dan keluarga saya percaya bahwa tahun 2021 pengurapan minyak dan anggur berlaku dan menjadi milik keluarga kami, sehingga kami sehat jasmani dan rohani. Amin. 2. Saya dan keluarga saya percaya pengurapan keintiman berlaku dan menjadi milik keluarga kami. Amin. 3. Saya dan keluarga saya percaya sepanjang tahun 2021 Tuhan beri kemampuan untuk selalu melekat pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. 4. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan sehingga pelita kami terus menyala. Amin. 5. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk masuk dalam terobosan, baik jasmani maupun rohani. Amin. 6. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan berikan kemampuan untuk hidup dalam pujian dan penyembahan. Amin. 7. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk dapat mengerti dan memahami hati Bapa. Amin. 8. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk tetap beriman sampai garis akhir. Amin. 9. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mencapai puncak destiny. Amin. 10. Saya dan keluarga saya percaya bahwa kendaraan percepatan dan kemenangan yang Tuhan sediakan menjadi milik saya dan keluarga saya. 11. Saya dan keluarga saya percaya tongkat otoritas berlaku buat saya dan keluarga saya. Amin. 12. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mempunyai hati hineni dan menjadi generasi terdahsyat. Amin, amin, amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi, Engkau yang maha kuasa, Engkau sanggup, Engkau menggenapi apa yang Engkau firmankan di dalam Yesaya 60. Kami percaya Tuhan, semuanya akan Kau genapi. Mengucap syukur Tuhan, seperti yang firman-Mu katakan, bahwa kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu
dan domba-domba jantan akan dipersembahkan di atas mezbah-Mu, karena itu yang berkenan kepadamu. Tuhan, terima kasih, Engkau akan menyemarakkan rumah keagungan-Mu. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa daripada Kedar dan Nebayot itu Tuhan. Kirimkan Tuhan, kirimkan Tuhan. Engkau yang akan melawat bangsa kami dari ujung ke ujung Tuhan. Dari segenap penjuru, Engkau yang akan mendatangkan jiwa-jiwa itu datang kepadamu. Karena Engkau sudah menyingkapkan, membukakan akan selubung-selubung yang diselubungkan kepada mereka. Engkau yang akan terus melawat dengan roh-Mu Tuhan, sehingga mereka menyadari akan kebutuhan mereka, akan juru selamat yang ada hanya pada nama Yesus Kristus Tuhan itu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya akan share tentang Kristen sehat. Tapi Kristen sehat ini bukan tentang makanan sehatnya ya, tapi tentang hubungan. Setiap orang mau tidak mau kan bersosialisasi ya, berhubungan satu dengan lain. Begitu juga orang Kristen membuat terlibat dengan orang lain. Nah, menjadi orang Kristen itu enggak bisa sendirian karena tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Firman Tuhan juga ngomongkan di dalam kitab Kejadian bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kita nih menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala. Maka orang percaya yang lahir baru, ngerti jadi ya, yang lahir baru nih, ngerti, dia dimasukkan ke dalam kerajaannya Tuhan, ke dalam kerajaan Allah ya, adalah anggota seorang terhadap yang lain. Saya anggota seorang, nah semua anggota. Nah ini nih kita nih terlibat, satu sama lain mesti terlibat gitu ya. Kita nggak boleh terlepas dari tubuh Kristus. Karena merupakan kalau kita terlepas dari kumpulan tubuh Kristus ya. Nanti saya sharekan yang selanjutnya. Maka ada konflik yang tidak terselesaikan di dalam diri. Misal saya tidak mau gabung dengan orang Kristen yang lain. Saya mau menyendiri. Saya cukup baca buku, saya cukup dengerin firman, saya cukup semua YouTube dilahap. Saya tidak bergaul dengan siapa-siapa. Itu berarti saya terlepas dari tubuh. Nah, ada sesuatu yang tidak terselesaikan di dalam diri saya. Konflik saya. Makanya saya nggak mau berhubungan dengan orang-orang lain. Mungkin sakit hati, kepahitan, ada luka, tidak percaya atau udahlah nggak peduli gitu ya. Itu pokoknya nggak gaul lah pokoknya. Kadang-kadang kalau kita nih tidak terlibat dengan orang lain, saya juga pernah berpikir gini, kalau saya tidak terlibat dengan orang lain itu lebih bagus. Kelihatannya lebih bagus. Karena apa? Karena saya tidak akan terluka, saya tidak akan menyakiti dan disakiti, saya tidak akan ngalamin hal-hal yang tidak enak gitu ya. Tapi masalah-masalah yang mendalam itu yang ada di hati kita tidak pernah terjadi bila kita ini sendirian. Bayangkan kalau kita sendirian nih pasti kita nggak mungkin berbenturan kan, manusia menajamkan sesamanya, kita nggak mungkin ditajamkan ya kalau itu. Contohnya nih ya, kita nih tidak akan menyadari kekurangan kita jika kita tidak diberitahu oleh orang lain. Seperti saya ya, saya dulu nggak ngerti karena saya itu kalau menurut saya sih saya percaya gitu ya. Tapi setelah saya percaya terselip juga di hati saya mikir karena saya ngerasa pernah terluka, jadi saya mikir, wah orang itu tuh begitu ya. Terus saya banyak dengar nih tentang orang lain. Lalu saya pikir, iya orang itu kayak gitu. Jadi saya punya negative thinking sampai suatu saat ada seorang termasuk orang dekat juga ngirim berpikirlah positif gitu ya. Saya baru iya saya tuh jangan terlalu syak, jangan terlalu curiga, lalu cepat menghakimi gitu tuh. Enggak boleh seperti itu ya. Itu salah satu contoh kalau kita tidak gaul sama orang lain. Seperti gini. Kalau kita enggak gaul sama orang lain, kita nih memikirkan yang negatif, tidak ada yang nasihatin kita. Kita memikirkan yang negatif, kita tidak bisa
ngobrol sama orang dan orang itu beri masukan kepada kita. Jadi si jahat itu, musuh kita ini nyerang kita. Tuh lihat, bener kan? Tuh lihat si A, bener kan? Bener kan? Terus menerus, dan kita lama-lama masukin segala sesuatu yang dari si jahat. Jangan pernah sendirian. Makanya dikatakan jangan menjauhi ibadah. Jangan menjauhi ibadah. Kalau kita menjauhi ibadah bisa jadi serangan gitu ya. Seperti kita nabur benih nih. Kita menabur benih lebih baik di banyak tempat. Tidak di satu tempat saja. Misalnya, saya nggak gaul sama siapa-siapa, saya cukup di keluarga aja. Keluarga saya baik-baik. Ada anak, ada suami, ada mantu, baik-baik. Udahlah segitu aja, nggak gaul-gaul. Nah, itu nggak bisa ya. Kita saling membutuhkan sebagai anggota tubuh Kristus. Kita saling membutuhkan. Karena kita nih butuh untuk keseimbangan, butuh untuk pertumbuhan, butuh untuk pembentukan. Kita nih butuh teman. Kita nggak bisa untuk bertumbuh sendirian, itu nggak bisa. Benar, dalam hal rohani nggak bisa, sebab itu tidak sesuai sama firman ya. Jadi orang percaya itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa keterikatan dengan bagian tubuh yang lain. Kalau orang percaya lahir baru, menjadikan Yesus Kristus Tuhan sebagai kepala dari tubuh, kita menundukkan diri kepada Yesus. Nah, kita butuh anggota tubuh yang lain. Mungkin ada fungsinya yang beda-beda, tetapi kita butuh yang lain. Jadi jangan sampai sendirian ya. Manusia itu kita harus tahu fungsi dan panggilan jelas. Fungsi dan panggilan itu jelas kalau kita benar-benar nyata berhubungan satu dengan lainnya ya. Jadi supaya fungsi dan panggilan kita jelas, maka setiap orang percaya itu harus terlibat dalam satu persekutuan, dalam satu pertemuan di mana kita bisa bertumbuh, di mana Tuhan taruh kita. Coba kalau kita sebentar ke sini, sebentar ke sana, sebentar sini, sebentar sana, tidak akan bisa. Walaupun saudara banyak mengikuti seminar, mengikuti apapun gitu ya, tapi kalau saudara tidak ada di satu pengayoman, sulit untuk menjadi dewasa dan didewasakan. Jadi kita harus tahu bahwa panggilan kita, fungsi kita akan jelas ternyata akan jelas kita dapatkan kalau kita ini ada di dalam satu persekutuan. Kita tahu juga bahwa si jahat tuh mudah berbicara ketika kita sendirian. Coba kalau saudara ngelamun aja mikir gitu sebentar aja ya. Mikirnya mulai nih, seret pikiran kan yang dimasukin sama si jahat, pikiran langsung mikirnya yang negatif. Kita harus tahu bahwa itu dari si jahat lagi nyerang kita. Jadi kita nih harus langsung ambil pikiran yang dari Tuhan, buang. Kalau sendiri lagi terus nyerang. Itu si jahat kerjanya begitu ya. Makanya kita harus butuh orang lain untuk kita begitu punya pikiran yang mengacaukan kita karena kita menghadapi masalah, kita itu tukar pikiran dengan orang lain, bertukar pikiran. Kita butuh nasihat orang lain. Kita tidak bisa mengubah hati orang lain untuk berbuat baik kepada kita. Kita tidak bisa mengubah hati siapapun untuk berbaik kepada kita, berbaik sangka. Misal seseorang curiga sama saya tuh pengen ngubah dia coba supaya orang itu jangan curiga sama saya tuh pengen ngubah dia, nggak bisa. Kalau saya perlu, kan orang biasanya suka gini, ya saya perlu untuk menjelaskan maksud saya seperti ini, nggak bisa. Yang kita harus belajar untuk melatih diri kita ini untuk kita berbuat baik, berbuat baik sangka kepada orang itu. Saya diajari, jujur saya diajari sama orang senior saya di sini di Eklesia ya. Setiap kali saya berkata hal, iya orang itu begini, mereka bilang maksudnya seperti ini, dipikirin positif. Jadi setiap yang negatif dari diri kita terima dari saudara-saudara kita yang
yang ngasih masukan tentang positif. Jadi saya terus-menerus dilatih untuk berpikir positif. Jadi kita terus berpikir positif, berbaik sangka pada orang lain ya. Kedewasaan itu teruji ya. Kita nih bisa tahu dewasa teruji saat kita bisa memahami hal-hal kecil tuh. Jadi hal-hal kecil, orang lain berbuat tidak baik terhadap kita. Kita mikir negatif terhadap orang lain. Kita balikkan pikiran kita. Kita harus belajar ngerti dari macam-macam orang. Makanya kita diajarin di dalam ibu itu tuh, bisa apa ya namanya? Coach Siren tuh ngajarin tentang apa ya, karakter. Coach Siren tuh Ibu Irin itu ngajarin tentang apa ya namanya tuh ya, lupa saya tuh, ampun no. Pokoknya ngajarin tentang karakter, sifat-sifat orang nih, sanguin, ini dominan, ini apa gitu tuh ya, ngajarin soal itu. Nah, kita nih ketika kita belajar, kita jadi bisa mengerti akan orang lain ya, yang ada di sekitar kita. Nah, kita bertumbuh dalam kecerdasan emosi. Jadi emosi kita walaupun emosi, tapi emosinya kita nih cerdas, positif gitu ya. Nah, terus karena kita sabar, kita jadi menjadi berkat buat orang lain ya, karena kita ngerti. Sekarang kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 11, 21 sampai 23 ya. Di sini dikatakan supaya mereka menjadi satu nih. Terus menerus Tuhan menghendaki kita terkait satu sama lain. Dan aku Tuhan tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Ini doa Tuhan Yesus. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kita ini sebagai keluarga menjadi satu. Ya, satu dengan yang lain, harus sebagai keluarga. Terus yang 11, 13 kalau nggak salah. Tadi Yohanes 17 ayat 11. Nah, sekarang 21 sampai 23 salah, sorry. 21. Nah, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya. Dunia harus percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi di ayat 21-nya supaya mereka menjadi satu. Supaya mereka menjadi satu. Terus ayat 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Tuhan memberikan kepada anggota-anggota tubuhnya itu kemuliaan. Nah, supaya anggota-anggota tubuhnya tetap jadi satu, Yesus sebagai kepala, supaya dunia melihat bahwa kita adalah murid-muridnya. Dan karena kita itu dipersatukan satu dengan yang lain dengan kasih ya. Di dalam Alkitab kan ada kisah tentang Nabal itu ya. Nabal itu tidak mau terima pendapat orang lain, nggak mau terima. Itu sikapnya seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat bukti tingkat kerohanian kita, yang gambar mana ya? Yang gambar tuh. Kedewasaan itu tidak dimulai ketika kita bicara bicara hal-hal besar, tetapi ketika kita mulai mengerti hal-hal yang kecil. Ya, hal itu tuh sepele ya, tapi kalau kita ngertiin, mengerti itu luar biasa gitu ya. Maka kita adalah orang-orang yang dewasa ketika kita mengerti akan keberadaan orang lain ya. Jadi bukti tingkat kerohanian kita ini tergantung pada kemampuan kita menyesuaikan diri,
bergabung dengan baik dengan orang Kristen maupun dengan orang dunia, bergaul dengan orang-orang yang di dalam lingkungan pekerjaan kita, bergaul dengan orang-orang yang Tuhan taruh di atas kita sebagai pimpinan kita, yang Tuhan taruhkan wewenang. Ya, terus kita itu bergaul juga dengan di dalam pekerjaan kita dengan orang lain. Mau tidak mau kita akan berhubungan di dalam pelayanan dan di dalam keluarga. Itu semua yang dikatakan hal-hal kecil itu menyangkut hati, sikap hati kita ya. Persoalan hati yang sesungguhnya yang di dalam kehidupan kita. Tubuh Kristus hanya bisa sehat dan berfungsi kalau kita semua menaklukkan diri kepada kepala di dalam kasih. Ya enggak, coba kalau tubuh nih ya, anggota tubuh nih, karep dewek. Kepala nyuruh ini karep dewek, enggak keruan-keruan kan? Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kita mau menaklukkan diri dalam kasih kepada Yesus Kristus sebagai kepala ya. Mereka yang suka menyendiri biasanya dikarenakan yang menurut saya ingat nih ya, sukanya menyendiri nih, orangnya enggak mau dibentuk. Tidak mau dibentuk, jadi suka nyendiri, wislah gitu ya. Terus tidak butuh orang lain. Saudara bisa bayangin sendiri, orang yang tidak butuh orang lain itu kayak apa? Orang yang tidak mau dibentuk kayak apa ya? Terus tidak mau dinasihati, tidak mau dikasih tahu sama orang lain. Orangnya senangnya cuma ngomong, pengennya minta didengar. Ngomong terus, orang lain kudu denger ya, orang lain kudu denger. Nah itu orang nggak mau dibentuk, nggak mau terima pendapat orang lain. Kita lihat ayat, terus ayat-ayat terakhir 1 Tesalonika 5 ayat 11. Itu gambarnya disabut bebas. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, seorang akan yang lain. Nasihati, saling menasihati. Nah terus dikatakan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kita harus belajar banyak tentang saling menasihati, saling membangun. Di sini ada lagi salingnya. Karena kami yang 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Kita harus menghormati ya, saling hormati. Terus yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Jadi orang menegur kita tetap harus menghormati supaya kita tahu maksudnya apa. Sebab enggak mungkin Tuhan izinkan terjadi. Jadi misalnya ada hal yang enggak enak, enggak mungkin Tuhan izinkan terjadi kalau tidak punya maksud. Tapi kalau kita bisa belajar untuk memperhatikan hal-hal kecil, kita ngerti, oh orang itu negur. Oh, negur itu enggak enak buat saya. Tapi saya tahu kok Tuhan izinkan terjadi. Kalau Tuhan izinkan terjadi, saya percaya itu membawa kebaikan buat saya. Belajar seperti itu. Terus ayat 13, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka, maksudnya orang-orang yang Tuhan taruh di atas kita dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jadi ngertiin, orang kalau tidak ngerti tidak akan ada damai. Tapi kalau ngertiin, biarpun dianya mikir negatif terhadap kita, tapi kita ngertiin, oh maksudnya begini, dipositifin gitu ya. Kita berpikir positif maka akan selalu ada damai. Paling enak ada damai. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari-hari ini adalah hari mendekati hari Tuhan. Saling tetap kita bersatu supaya kita ini terjaga. Kawanan domba ini harus ada di dalam satu penggembalaan. Kita nih harus butuh gembala. Kita butuh penggembalaan supaya domba karep dewek gitu ya. Jangan domba itu kan mestinya ngintil. Kalau kesesat repot kalau sesat. Saya punya anjing saya beranak 2 lagi. Jadi anjing di rumah saya ada 6 saudara. Si mamahnya, si induk.
Si induk itu anjingnya 2 kan. Kata suami saya, itu si induk sayangnya sama yang satunya. Yang satunya tuh yang mana kata saya tuh. Yang badannya kecil kata dia. Oh, yang betina berarti. Nah, yang satu sering ditinggalin. Jadi kalau anjing kan kalau di kandang aja nggak mau, padahal kandangnya cukup gede juga. Nah, ditinggalin yang satu. Yang satunya sih dibawa sama dia ke teras. Seperti itu. Nah, kita tahu yang ditinggalkan itu. Kalau kita tahu tinggalin, kita kan pasti ambil lagi. Kalau si namanya itu binatangnya, pasti harus diambil lagi gitu ya. Nah, kita nih kalau kita sendirian, istilahnya menjauhkan diri. Nah, si gembala tidak lihat kita. Lama-lama kita bisa terhilang kalau kita menjauhkan diri. Jadi kita ini harus senantiasa ingat bahwa kita jangan menjauhkan diri dari teman-teman kita seiman. Ya. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Tapi kita harus ingat satu hal, seperti ini saudara yang sering dilakukannya. Ada orang-orang yang merasa mulai membandingkan diri dengan temannya. Oh, kalau itu diperhatikan sama pimpinan, sama pemimpin ya. Oh, kalau saya dibedakan. Kok kenapa ya saya dibedakan? Sedangkan pemimpin itu lebih memperhatikan si itu daripada kita yang daripada kita gitu ya. Nah, ketika kita melakukan itu, kita harus berpikir positif. Oh, berarti pemimpin itu menganggap kita sudah dewasa dibandingin dengan orang yang baru. Terus kita melatih diri untuk senantiasa bersangka baik, berbuat baik sangkaan gitu ya. Kita jadi berpikirannya, jadi tidak punya prasangka, maksudnya tidak punya prasangka buruk gitu ya. Kita harus seperti itu, belajar ya. Kekristenan yang sejati itu membawa setiap orang untuk jadi satu keluarga. Jadi kalau saya ada di sini, saudara-saudara semua adalah keluarganya saya. Seperti di dalam Mazmur 68 ayat 6. Itu yang benar seperti itu ya. Mazmur 68 ayat 6. Bapa bagi anak yatim. Tuhan kita adalah Bapa bagi anak yatim. Jadi jangan pernah merasa kita ini ditinggalkan. Yatim piatu gitu tuh. Oh, Tuhan gak sayang saya, enggak saudara. Bapa bagi anak yatim, pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Kayaknya ada satu lagi dah. Bukan ini aja, atasnya coba. Oh, 68 ayat 5, ayat 7 coba. Nah ini, Allah itu memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Jadi tidak ada orang sebatang kara itu. Tuhan kasih tempat. Jadi kita jangan ngerasa sendirian. Tuhan itu kasih tempat buat kita ya. Di sini jelas Allah memberi tempat tinggal pada orang-orang sebatang kara. Jadi jangan merasa saya nih sebatang kara. Udahlah di antara pertemuan saya di sebatang kara, enggak. Tuhan kasih ya. Iya, mengeluarkan orang-orang tahanan. Jadi kita nih, kalau kita sedang ngerasa, aduh saya tuh jadi tahanannya nggak kenal kanan, nggak kenal kiri, nggak ada orang yang memperhatikan gitu. Terus kita nih pengen maju nggak berani, lebih baik mundur, melangkah mundur lebih gampang kan daripada maju gitu tuh ya. Melangkah mundur lama-lama kita hanyut. Tapi Tuhan bilang, Ia mengeluarkan orang-orang yang tahanan, yang terpenjara dengan pikirannya sendiri, terpenjara dengan caranya sendiri gitu ya. Tuhan mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak, orang-orang yang tidak mau dinasihatin, tidak mau terima pertimbangan orang, tidak mau terima nasihat daripada orang, tinggal di tanah yang gundul. Jadi tinggal di tanah yang gundul tuh enggak ada kehidupan. Jadi kalau kita enggak mau dibentuk,
kita nih nanti nih tinggal di satu tempat, bukan di satu tempat, di tempat di dalam keadaan di mana tidak ada kehidupan. Jadi kita janganlah memberontak, kita belajar terus untuk terus menerus ada di dalam persekutuan di mana ada orang-orang yang bersama-sama mendatangkan akan hadirat Tuhan. Tanpa hadirat Tuhan kita ini gersang, kita ini terbakar hangus. Kita belajar, kita sebagai keluarga, kalau kita dinasihati nurutlah. Ya, orang tua kan kadang-kadang kalau lagi punya persoalan gitu ya, orang tua saya masih ingat kalau orang tua saya lagi punya persoalan kadang-kadang marahnya cukup keras gitu tuh. Tapi bolak-balik kita punya rumah di mana ada orang tua, tempat kita pulang. Jadi jangan kabur gitu tuh. Tetap balik ke tempat di mana ada orang-orang yang mengasihi kita. Saudara, saya harap saudara senantiasa ingat, jadilah orang Kristen yang sejati. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Buat kami terikat satu dengan yang lain Tuhan. Ikatan kasih-Mu yang mengikat satu sama lain. Karena kami semua Tuhan sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Sehingga Engkau memberi kami suatu kehidupan yang baru. Sehingga Engkau menempatkan kami satu dengan yang lain sebagai sesama anggota tubuh-Mu Tuhan. Yang terus menerus terikat Tuhan dan menerima aliran darah-Mu Tuhan. Engkau yang adalah kepala Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Buat kami bertumbuh Tuhan di dalam pengenalan akan Engkau. Kami terbuka Tuhan untuk menerima nasihat. Kami terbuka Tuhan untuk menerima pertimbangan-pertimbangan dari yang lain. Kami mengucap syukur. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menikmati liburan. Engkau memberkati mereka, menjaga dan melindungi mereka senantiasa Tuhan. Dan buat mereka boleh menikmati berkat-Mu untuk semua boleh dalam sukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden kami Jokowi. Tuhan topang Presiden kami Tuhan. Engkau yang menopang, Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi. Maka tidak ada satupun kekuatan apapun sanggup menjama akan Presiden kami dan jajaran daripada pemerintahan yang ada di bawah kepresidenan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua yang tidak membangun akan bangsa dan negara kami, yang tidak membangun kota kami, Engkau yang akan mengatur sedemikian rupa Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang mampu untuk menggeser Tuhan akan apa yang sudah Engkau tetapkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan senantiasa mengawali akan bangsa dan negara kami. Takut akan Tuhan Engkau berikan kepada seluruh penduduk bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Bapa, kami mau terima pengurapan yang daripada-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan yang menyertai minyak ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap janji-janji firman-Mu. Saat ini Tuhan, Engkau Tuhan yang akan membuat pikiran kami selaras dengan Engkau Tuhan. Kami terima pikiran Kristus. Kami buka Tuhan hati kami untuk menerima semua yang ilahi yang daripada-Mu Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan hati yang memberontak Tuhan. Telinga kami Tuhan terbuka untuk mendengar suara yang daripada-Mu Tuhan. Lebih daripada suara-suara yang bukan daripada-Mu. Kami mau tutup telinga kami untuk perkara yang sia-sia. Saat ini Tuhan, mata kami olesi dengan minyak supaya kami lebih jelas lagi melihat apa yang sedang Engkau ingin tunjukkan kepada kami. Mulut, lidah, bibir ini Tuhan kami serahkan kepadamu. Jadikan setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir kami ini membangun
Suatu yang lebih baik Tuhan. Menciptakan sesuatu yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami urapi tengkuk ini Tuhan. Setiap celah yang ada tertutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Tangan ini Tuhan kami persembahkan untuk melakukan perkara-perkara yang daripada-Mu Tuhan dalam pekerjaan kami, pelayanan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengurapin akan kaki ini Tuhan, untuk kaki ini berjalan Tuhan. Di track yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Sekarang